mesinnya kedamaian. Nih sekalian aku nyapu ya. Mau keluar kek, mau nggak keluar kek, mau tunggu kek, mau ngejedak kek, mau apa kek, arah urus ya. Pokoknya aku yang komen-komen nggak sesuai bikin hati panas, kenyah. Engkang mimpi itu kan jadi dibully kan, very mimpi. Iya, nggak apa-apa sih orang bermimpi kan, sah-sah aja ya, tapi jangan ketinggian. Udah di blok ya, Selin 4227 udah aku buang. Pokoknya follower aku nggak boleh bodoh, nggak boleh provokator juga ya. Kita harus memulai menciptakan dunia maya itu damai, saling menyemangati, jangan saling apa namanya, kata-kataan itu apa namanya, jangan saling bully, jangan saling bully. Apa tak kata mana pernyataan Bu Heni? Nggak ikut-ikutan, terserah kalian, tanya aja lah sama orang yang menyatakan. Kalau aku nggak tahu dan nggak mau tahu, not my business, not my problem, not my problem, not my business tuh, gitu nggak? Sehat selalu juga. Aku tuh marah kalau aku diganggu, kalau aku nggak diganggu ya aku diem. Aku kan selama ini nggak diganggu nih, aku diem. Tapi kalau aku diganggu ya aku lawan. Aku udah nggak mau lagi diem kalau ada orang ngedoxing aku, pokoknya aku lawan. Tapi kalau aku nggak diganggu ya aku nggak bales. Satu aja deh, satu aja, Emi aja. Aku punya waktu lagi. Kasihan kalau ngeringin rambut aku harus berdua karena panjang. Sementara yang ready itu sabun muka sama untuk serum sama jerawat ya, untuk jerawat ya. Krim iya 2 kali total aja udah hilang. Untuk krimnya karena aku lagi ganti packaging, sabar ya. Nah ini kita doain yuk Bu, doakan ya temanku anaknya lumpuh, mukanya bengkak dan kuning, mohon doanya. Ya udah, semua follower aku yang lagi nonton ini yuk kita doakan untuk anaknya Santi Anggraini _Ahmad kali ya. Kita doakan semoga segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya diberikan juga kekuatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Asli orang Sunda ya, bukan, Salhuteru itu Ambon, tapi saya punya keturunan Sunda sedikit ya. Tapi kebanyakan karena papa saya orang Maluku ya, saya orang Maluku. Nggak pakai makeup enggak, hari ini kan hari libur. Aku rencana mau pergi tapi lihat jalanan macet. Nanti lihat ya, kalau nggak macet aku jadi berangkat. Mulus banget. Terima kasih. Bagi masuk ke layar HP Salim. Ya nih, tadi tuh saya kan mau potong rambut nih, lupa mau di trim. Oh, sekarang atau sekarang? Udah kering, ntar aja deh. Lupa. Iya. Rambutnya bisa subur karena aku nggak pilih-pilih sampo sebetulnya. Mungkin karena aku nggak pilih-pilih sampo jadi rambutnya ya kuat aja gitu. Dulu aku pernah apa namanya, kalau keramas harus dengan satu brand, rambutnya tuh cepet rontok. Mungkin karena terlalu dimanja ya, kadang-kadang hidup itu nggak boleh terlalu manja. Pokoknya pakai aja sampo apa yang ada, pakai aja udah. Kecuali kalau misalnya kalian punya hair tonic yang memang fungsinya menguatkan rambut ya pakai. Karena aku nggak bisa nyanyi, aku tobat kalau taluk kalau disuruh nyanyi aku ampun nggak bisa. Nah kalau sekarang kalian mau, sabunnya ini lagi diskon. Oh, boleh dibuka nggak sih ini? 120 jadi 100. Iya, ini tuh bagus banget, ada
apa namanya, ada sikat, kelihatan nggak sih tuh, ada sikat lembutnya tuh ya. Ini ada sikat lembutnya, jadi kalau mukanya kotor banget, kulit yang mati itu banyak, keangkat sampai ke dalam, bersih jadinya. Bisa berkilau rambutnya. Iya, karena aku nggak suka apa namanya, nggak suka kering sendiri gitu, pasti aku harus pakai hair dryer. Nggak pernah aku kering rambut dengan sendiri itu, nggak masuk angin. Liar kalau dikeringin di kepala, liar. Mau deh sumpah lagi nanti ya, aku lagi nggak bisa kemana-mana, masih banyak urusan. Ubanan nggak? Udah pasti ubanan lah, tapi diwarnain. Udah pasti, aku kan udah tua. Aku udah nenek aku. Tapi aku belum punya cucu. Doain ya Naira, lancar sekolahnya, dapat jodoh yang baik. Aku pengen cepet punya cucu. Kembali ke Kak Fitri yang dulu, tenang dan gak banyak bicara. Iya, aku kalau nggak ada yang ngebully, nggak ada yang ngedoxing, aku tenang. Tapi kalau aku ada yang ngebully, aku trauma, didiemin. Jangan sampai 4 tahun lagi baru aku bales. Gitu. Kalau yang pansos sama aku diemin aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa selama nggak sebut nama dengan jelas, nggak pasang muka aku dengan jelas, ya aku izinkan pansos. Tapi kalau udah kayak Yoke kemarin gitu ya aku lawan. Kalau udah kayak Niki kemarin ya aku lawan, aku nggak bisa diem lagi. Udahlah, udah damai nih sosial media, kita terusin kedamaian ini ya, biar mental health kita itu terjaga main sosmed. Ini panjang banget rambut aku ya, nggak ada layer lagi. Dikit. Ntar potong ini ya. Sesimpel itu. Kalau misalnya pada komen jahat di tempat aku mah blok, nggak ada urus. Suka ada bola golf nyasar banyak suka ada, tapi semenjak aku pindah paling 5 kali lah ada bola masuk kolam renang ya. Kacamatanya dari Proyeksi. Aku tuh kalau lagi musim haji kenapa mellow ya guys, kalian gitu nggak sih teman-teman yang beragama muslim? Kalau lagi musim haji gini kenapa hati tuh mellow ya? Apalagi tadi lihat di berita ada jemaah yang meninggal di atas pesawat. Aduh, sedih gitu, karena aku pernah mengalami pas aku pergi umroh, ada jemaah umroh yang meninggal di dalam pesawat. Aku tahu rasanya gimana. Sisa penerbangan waktu itu kita mau mendarat di di Madinah juga kalau nggak salah. Itu sedih banget, Kalau musim umroh kenapa mellow ya? Kalau musim haji kenapa mellow ya? Nonton sambil makan, jangan sampai nggak berhenti makannya. Kalau kenyang berhenti ya. Tiap hari minum Instastory minum kopi. Nah, kenapa aku tuh setiap hari selalu story minum kopi? Artinya aku tuh menyemangati kalian, karena kalau kita udah bangun aku ya terus udah minum kopi itu, kita tuh jadi seger dan semangat gitu. Kalau misalnya waktu itu aku tuh pernah follow salah satu pengguna sosmed yang tiap pagi itu posting minum kopi.
Nah itu tuh kebawa ke semangat ke akunya, aku harus bangun dan aku harus siap-siap untuk bekerja gitu. Tapi kalau misalnya kalian yang postingnya masih males-malesan, terus masih santai-santai gitu, itu nularin loh. Aku nggak suka merokok, tapi kadang-kadang kalau misalnya apa tuh yang rasa-rasa vape ya, kadang-kadang. Tapi aku bukan orang yang suka ya. Nyoba-nyoba iya, tapi aku memang dari dulu nggak suka merokok. Istilahnya lagi di Mekah, innalillahi wa inna ilaihi al-fatihah ya. Iya, aku tuh nggak tahu kalau musim kurban, musim naik haji, mellow aja gitu. Terus pagi-pagi aku melihat ada jemaah dari Indonesia meninggal di ya bener kan, meninggal di atas pesawat. Aku tuh ikut terdiam, ikut sedih karena aku pernah di posisi di dalam satu pesawat ada yang meninggal. Tuh rasanya campur aduk guys, karena kan mereka tujuannya ibadah ya, dan kalau meninggal di sana kan kita nggak bisa bawa pulang gitu, harus dikuburkan di tempat kita mendarat gitu. Nah, pada saat itu kita mendarat di Jeddah, kalau ya di Jeddah kalau nggak salah. Nah itu dikuburkan di sana, dan sedikit cerita ya, pada saat itu tuh beliau yang meninggal di atas pesawat itu lagi antri mau ke toilet. Coba bayangkan, orang lagi mau antri ke toilet, setelah dari toilet dia duduk, nggak lama meninggal. Udah ibu terusin. Gimana ya, sama rokok ya, terserah dia aja lah. Nah bayangkan itu benar-benar menyadarkan aku saat itu bahwa umur itu kita nggak ada yang tahu ya. Lagi di pesawat antri ke toilet, kebetulan duduknya toilet itu nggak jauh dari kursi aku kan, tapi aku juga nggak lihat beliau antri di toilet. Tapi kata orang di belakang duduk aku tuh, dia lagi toilet cuman berdiri doang gitu, kayak kebelet nahan pipis. Setelah keluar dari toilet beliau duduk sebentar, tahu-tahu nggak ada gitu. Nah itu umur itu memang setipis rambut, itu bener adanya guys. Aku tadi ngelihat ada jemaah Indonesia dibaringkan di dalam pesawat, jadi inget aku pernah mengalami itu, melihat orang meninggal di atas pesawat pada saat mau ke tanah suci. Oh ya, itu guru meninggal 11 orang tuh, kasihan banget. Ya itu kita juga turut berduka cita ya. Angkatnya sampai remak. Tadi ada rombongan guru ya mau tausiah kalau nggak salah ya. Iya. Mau tausiah meninggal kecelakaan. Nah kebayangkan bagaimana itu nanti keluarganya, murid-muridnya, karena 11 orang ya, 11 orang, sedih loh. Mungkin karena aku juga hari ini tuh aku mellow banget, mungkin ngelihat itu ya, satu ngelihat berita meninggal jemaah haji di atas pesawat, dan guru-guru yang meninggal kecelakaan. Nah itulah bagaimana sosmed itu membawa pengaruh buat hidup kita ya. Gitu juga kalau misalnya kalian ada yang haters atau ada yang buat onar di sosmed, itu pasti mempengaruhi ke kita ya sebagai pengguna sosmed. Gitu sih menurut aku. Setuju nggak guys? Kakak Fitri apa? Dokter Ingrid masih ada? Dokter Ingrid, aku mau skin booster ah. Iya, tadi tuh telepon. Ini untuk yang baru menyaksikan ya, jangan lupa ini ada Fit Skin, ordernya bisa di Fit Official atau Shopee. Sama ini lagi sale nih obat total jerawat. DM Instagram juga boleh. DM Instagram juga boleh, manjur banget. Sama juga ada pensil alis 3 biji dapat 100.000, dapat 3. Hidup untuk Kak Fitri, hidup untuk kamu juga. Umrah udah berapa kali? Nggak kehitung, aku udah berapa kali? Lupa. Nggak kehitung.
rezekinya di tujuan ibadah umrah haji sembah husnul khotimah, insya Allah ya, karena kan beliau niatnya memang menjalankan rukun Islam ya, untuk pergi ke tanah suci. Mudah-mudahan Allah menempatkan surga terindah buat ibu yang meninggal di atas pesawat tadi. Aku sedih karena aku pernah di posisi di dalam pesawat melihat orang yang meninggal. Juga keluarganya diberi ketabahan ya, semoga keluarganya diberi ketabahan. Aku melihat suaminya atau siapanya tadi, ada yang nangis ya. Iya. Suaminya, aduh, sedih banget. Bayangkan ya, mau pergi ibadah, tahu-tahu di sana sendiri. Mama baru mau berangkat kan, di sana sendiri. Oh, merinding deh. Udah jangan cerita yang sedih-sedih ya. Di sana sendiri, pulang sendiri tuh. Bagaimana nanti cerita ke anak-anak, ke keluarga, dia pulang sendiri. Ya, sedih banget pasti, itu momen yang luar biasa. Kita buka ini yuk. Rahasia awet muda apa? Bahagia aja, happy aja, jangan banyak pikiran yang bikin pusing ya. Jangan, karena nggak ada hidup yang nggak pusing. Tapi bagaimana kita memanage kepusingan itu, jangan kita dikuasain di pikiran kita itu dengan masalah. Masalah di dalam manusia itu pasti ada, nggak ada manusia yang hidupnya tanpa masalah, nggak ada. Tetapi bagaimana kita bisa memanage masalah di hidup kita, apapun itu nggak usah dipikirin, jalanin aja. Karena aku meyakini Allah itu tidak akan memberikan ujian kepada umatnya melebihi batas kemampuan umatnya. Apapun pokoknya namanya ujian itu menambah kita untuk naik kelas lagi kan. Juga kebahagiaan, kadang-kadang Allah juga menguji kita dengan kebahagiaan. Pas kita lagi bahagia, jangan takabur, ingat. Jangan nanya kasus-kasus orang, jangan nanya kasus-kasus yang bikin piroten. Pertanyaannya yang bergembira.